warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Maulidia, asal sekolah dari SMK Al-Azhar Samarinda, yang akan membawakan pidato berjudul Emergency Exit yang bertemakan Milenial Peduli Kesehatan Mental. Tanggal 10 Oktober kemarin merupakan hari peringatan kesehatan mental di dunia. Peringatan ini diinisiasi oleh Lembaga Kesehatan Dunia yang bernama World Federation of Mental Health. Tujuan organisasi ini untuk mengedukasi kesehatan jiwa atau mental secara keseluruhan. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi diri mereka masing-masing. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah keadaan di mana kita bisa menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat di tempat kita tinggal. Dan kesehatan mental ini merujuk pada realita di lingkungan sekitar kita. Menurut WHO, usia remaja dan dewasa paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Pada masa inilah seseorang akan dihadapkan banyak masalah dan pengalaman baru. Dilansir dari website theobservation.com yang telah melakukan penelitian pada tahun 2021, menemukan banyak remaja di Indonesia di masa periode transisi ini mengalami banyak gangguan kesehatan mental. Banyak remaja Indonesia di periode transisi ini mengalami tantangan beradaptasi terhadap lingkungan di sekitar mereka yang mulai berubah, kesulitan mengatur waktu dan keuangan pribadi, serta mengalami peningkatan rasa kesepian pada saat mereka belajar dan ataupun merantau di tempat orang yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Dengan berbagai macam tuntutan yang semakin berat disertai dengan konflik yang kerap muncul, membuat seseorang harus berjuang bagaimana menyesuaikan diri dari segi emosional, psikologis, maupun biologis mereka. Tak sedikit dari berbagai rentetan ujian hidup yang dihadapi membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, bahkan depresi. Menjadi remaja tidaklah mudah. Jika dihadapi dengan masalah, faktor utama yang menjadi sasaran paling rawan mengalami gangguan mental adalah sulitnya mengatur emosi yang membuat dampak pada psikis dan kepribadian kita. Kalangan kita menjadi penderita gangguan kesehatan mental adalah hal yang memalukan. Ketimbang untuk berusaha untuk pulih, tapi mereka malah memilih jalan darurat yang sudah sangat jelas merugikan diri sendiri, seperti terjun ke dalam pergaulan bebas dan melukai diri sendiri dianggap sebagai jalan pintas yang wajar menurut mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Karena dengan melakukan hal-hal negatif inilah ada rasa kesenangan tersendiri dan berujung pada masalah baru. Lalu bagaimana sih menjadi remaja yang bisa mengontrol emosi dengan baik? Ya, sebelum masuk kepada poin bagaimana cara mengontrol emosi pada remaja, kita harus tahu apa sih emosi itu. Emosi adalah perasaan intens serta reaksi yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ada 5 emosi dasar yang harus kita ketahui, yaitu marah, takut, jijik, sedih, dan senang. Emosi adalah respon otak yang instan dan semua yang kita rasakan saat berhadapan dengan kondisi tertentu. Dapat kita ketahui apakah seseorang dapat menangani emosi dengan baik meskipun dalam kondisi yang tidak diinginkan sekalipun. Contohnya, manusia akan merasa sedih jika ditinggalkan oleh orang yang paling dia sayang dalam hidupnya dan itu merupakan hal yang wajar. Namun, tidak wajar saat dia bersedih secara berlebihan yang berujung melukai diri sendiri, terjun ke dalam pergaulan bebas, merokok, narkoba, dan lain sebagainya. Namun orang yang mengalami depresi akan merasakan kesedihan itu dengan cara yang tidak pantas, seperti memilih jalur darurat yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian bagaimana sih cara mengendalikan emosi dengan baik? Mengutip dari buku John Gottman yang berjudul Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak yang mungkin bisa kita terapkan bersama. Pertama, memilih situasi. Hindari keadaan yang dapat memicu emosi, terlebih emosi yang tidak kamu inginkan. Yang kedua, memodifikasi situasi. Cobalah ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuanmu, sehingga acara bisa selesai sesuai dengan yang kamu inginkan.
Kamu juga bisa menaruh target atau harapan yang tidak terlalu tinggi. Dengan begini, kamu tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kamu harapkan. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Misalnya, kamu secara terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, entah dari segi fisik, penampilan, finansial, capaian orang, dan lain hal sebagainya. Jika begini, alihkan fokusmu dari mereka yang menjadi pusat perhatianmu. Fokuslah pada diri sendiri sehingga kamu lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang keempat, ubah pemikiran. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu. Dalam kondisi apapun, cobalah untuk berpikir jernih dan atur emosi dengan sebaik mungkin. Karena emosi yang tidak baik berubah dari pikiran yang tidak dikendalikan dengan baik. Yang terakhir, ubah respon. Cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam dan menutup mata, menenangkan diri ketika ada sensasi tidak menyenangkan saat sedang cemas atau marah. Itulah beberapa tips bagaimana cara mengendalikan emosi yang saya rangkum buat teman-teman semua bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Karena hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan emosi dan tujuan hidup setiap orang adalah mencapai kebahagiaan. Dan mencapai hal tersebut banyak yang harus dilewati. Karena pada hakikatnya proses menjadi orang hebat haruslah beriringan dengan kondisi yang tidak ideal. Maka dari itu, dalam peringatan kesehatan dunia, kita sebagai generasi milenial yang hebat haruslah memilih jalan pintu keluar yang tepat. Dan jangan menjadikan emergency exit sebagai pemecah suatu masalah. Sekian dari pidato saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.